wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin arsalahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'abihi wa barakati ulumihi li wa lakum fid daraini amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap al-asatid, khusus guru kita Walid Bapak Kiai Haji Muhammad Hamid Fadil selaku Dewan Pembina masjid ini, pengurus serta jajaran, segenap para mu'alim, para orang tua, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami menyambung lidah dari guru kita dan pesan beliau untuk menyampaikan beberapa hadis yang pernah beliau kaji. Malam ini season kedua dari pahala ikhlas. Pada pertemuan Rabu yang lalu kami sudah mengenalkan pahala ikhlas bagian pertama. Malam ini pahala ikhlas bagian yang kedua dengan hadis lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Zuhair an Abi Imran an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala hina bu'itsa ilal Yamani ya Rasulullah awsini qala akhlis dinaka yakfikal amalul qalil. Rawahul Hakim wa qala sahihul isnad. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dari Abdullah bin Zuhair an Abi Imran dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya, annahu qala, sesungguhnya dia berkata, hina bu'itsa ilal Yaman, saat beliau diutus ke negeri Yaman. Jadi sebelum beliau berangkat, dia bertanya kepada Rasul. Biasa bekal gitu ya, nggak siapa. Kita pun kalau disuruh pergi ke sana kemari pasti ada pesan, begitu biasanya. Atau kalau nggak ada pesan dari yang nyuruh kita, kan kita pasti balik tanya, kan begitu biasanya. Supaya apa? Terang benderang, agar utusan ini kita berangkat menuju yang diberitakan tadi jelas duduk perkaranya. Jadi nggak sembarang berangkat berang begitu saja, tapi ada pesan yang spesial tentu ini buat Abdullah. Abdullah terasa kurang sergap begitu, maka dia balik tanya, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, Anda mengutus saya pergi ke negeri Yaman, apa pesan Anda ke saya?
wasiatkan saya ya Rasul, ausini, berikan wasiat kepada saya supaya keberangkatan saya ini dari Madinah menuju Yaman, Arab Saudi, lurus, tidak ada intrik lain kecuali pesan Anda harus sampai ke sana. Qala, dia berkata, Nabi bersabda kepada Abdullah, karena dia minta dipesan, minta diwasiatkan, ya Rasulullah, wasiatkan saya karena saya mau berangkat ini, gitu ya. Qala, Nabi bersabda, akhlis dinaka yakfikal amal qalil. Kata Rasul, akhlis, murnikanlah, bersihkanlah niat kamu tuh ya, menuju ke Yaman ngapain? Bersihkanlah wahai Abdullah dinaka, murnikanlah, sucikanlah agamamu, keimananmu, tekadmu. Jadi keberangkatan Abdullah menuju Yaman itu kudu lurus. Nah, ini kan pesan kepada kita semuanya, kemanapun kita berangkat kudu lurus. Apalagi keberangkatan kita itu adalah ada unsur ibadah, ya, unsur ibadah. Kalau unsur ibadah ada macam-macam, sering kita mendengar guru kita itu bakal tidak bertahan lama. Contoh kecil saja, teman-teman kita kalau menuju ke masjid gak ikhlas, lihat gak bertahan lama. Apalagi kalau ada propaganda mau hajatan, mau nikahin, rajin ke masjid, selesai hajat nggak ada lagi, gitu kan? Apa nilainya itu? Nih ya, ini penting. Luruskan, ikhlaskan, murnikan agama. Dan banyak yang kita lihat orang yang bekerja kemasyarakatan, kesosialan itu tanpa mental yang keras, membaca iman yang mantap, maka pasca dia mengurus, lihat apa yang terjadi. Itu tidak langgeng, tidak bertahan lama. Nah ini ya. Karena itu walaupun sekecil apapun perbuatan kita itu, tetap kedepankan ikhlas. Yafikal amal qalil, kata Nabi. Cukuplah amal yang sedikit bagimu dengan landasan ikhlas. Cukup. Walaupun hanya sedikit Anda berdoa tapi ikhlas. Tidak ada unsur ujub di sana, tidak ada sum'ah di sana, tidak ada riya di sana. Seperti itu. Ini penekanan di sini. Ikhlaskan, murnikan agamamu. Cukup buat kamu walaupun sedikit yang kamu lakukan tapi ikhlas. Makanya Rasulullah suatu hari ditanya oleh sahabat. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, ya Rasulullah, mal
sederhana. Qala al-ikhlas. Hanya segitu. Beliau bersabda menjawab pertanyaan tadi, ikhlas. Jadi iman itu adalah ikhlas sesungguhnya. Makanya kan dulu waktu saya masuk sekolah madrasah itu ada sebelum atau setelah masuk kelas ada bacaan tahu apa akidah itu kan oleh guru. Ya. Raditu billahi robba, begitu kan ya. Wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu sampai sekarang masih ingat itu pesan guru. Dibiasain. Ya kan seperti itu. Masih terngiang-ngiang di benak kita. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu apa intinya? Ikhlas ridho Allah sebagai Allah kita. Islam, kita ridho Islam sebagai agama kita. Dan Muhammad Rasulullah adalah Rasul kita. Ikhlas kita menerima itu. Nah, seperti itu ya. Jamaah yang doa Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikut wa'an Mas'ad bin Sa'bin an abihi radhiyallahu anhu annahu dhanna anna lahu fadlan ala man dunahu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama tunsaru atau yunsaru dalam hadis lain ya, innama tunsaru hadhil ummatu bid'ai fiha bid'awatihim wa salatihim wa ikhlasihim rawahun Nasa'i wal Bukhari biduni dzikril ikhlas. Hadis yang berikut masih kaitannya dengan pahala ikhlas. Dari Mas'ad bin Sa'ab, dari ayahnya semoga Allah meridainya, Sa'ad bin Abi Waqqas ya, atau bin Sa'bin. Annahu dhanna, bahwasanya dia menyangka, dia mengira annahu lahu fadlan, bahwa dirinya memiliki keutamaan. Dia mengira bahwa dia ini paling hebat gitu ya, paling utama gitu. Ala man dunahu min ashabi, dari selain dirinya gitu. Bahwa dia menyangka bahwa dirinya memiliki keutamaan di atas yang lainnya. Ini kan ada semacam apa tuh kalau begitu? Kutub ya. Wah, saya hebat. Saya yang paling begini begonok gitu. Annahu dhanna anna lahu fadlan ala man dunahu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengira bahwa dirinya lebih utama, lebih memiliki keutamaan di atas yang lainnya daripada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ini ada unsur-unsur yang mungkin kurang beres. Faqala, kemudian Nabi bersabda, sabda tadi innama tunsaru atau yunsaru hadini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini ya, dengan sebab orang yang lemah dari mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini dengan sebab orang yang lemah dari mereka. Ya, jadi Allah menolong umat
umat ini dengan sebab orang yang lemah dari mereka, yaitu dengan sebab doa, bidakwatihim, dengan sebab doa mereka, wasolatihim, dan solat mereka, wa ikhlasihim, dan keikhlasan mereka. Nih ya. Jadi memberi pesan kepada kita, keberhasilan sebuah organisasi, keberhasilan sebuah atau seseorang itu bukan karena dia yang hebat. Ya, tidak. Di situ ada orang-orang lemah yang dia ikhlas ketika berdoa untuk sahabat-sahabatnya, untuk teman-temannya, untuk jamaah-jamaahnya. Ya. Ini kata Nabi, Allah menolong umat itu, umat ini dengan sebab orang yang lemah dari mereka. Jadi lemah di situ maksudnya apa? Ya mungkin saja mereka hanya bisa berdoa, bisa bermunajat kepada Allah, itu lemah juga. Tapi dia punya hati ikhlas tulus untuk mendoakan orang yang berangkat perang dari negara tersebut. Nih ya. Makanya dibutuhkan. Jadi orang itu, kita itu saling membutuhkan. Yang kuat butuh yang lemah, yang lemah pun butuh yang kuat. Kan begitu sebenarnya hidup. Mutualisme. Pasti kita membutuhkan orang lain hidup ini. Semua berkolaborasi. Yang kaya, yang miskin, yang sedang berkolaborasi. Yang kuat, yang lemah berkolaborasi. Bersinergi mereka. Karena bersinergi itu, kata Nabi seperti ini, kemenangan umat itu, kemenangan sebuah golongan itu karena ada unsur doa-doa mereka yang lemah tadi. Dia punya hati tulus, ikhlas, memberikan kontribusi dan bentuk doa. Mereka sholat, ya 5 waktu dengan ketulusannya dan keikhlasan mereka. Jadi kita sholat ikhlas, berdoa ikhlas, dan ketulusan apapun yang kita lakukan itu semuanya berkontribusi buat kemenangan diri kita, terutama keberhasilan diri kita, keluarga, dan sebuah masyarakat atau sebuah organisasi. Semuanya itu adalah saling berkaitan, saling berkontribusi. Nah, ini kata Nabi demikian. Jadi semata-mata kemana itu bukan usaha kamu sendiri. Ada orang lain. Katakan kalau keluarga itu berhasil atau sukses karena saling berkontribusi antara suami dengan istri. Ketika sang suami bangun malam, dia nggak boleh egois dong. Supaya ini bersinergi, seorang suami yang baik hati, bijak, bangunin istri, ajak sholat malam. Kan begitu. Ketika istri bangun duluan, suami belum, karena mungkin saking lelahnya kerja di siang hari, istri pun membangunkan suami dengan penuh kasih sayang. Ayah, ayo bangun, kita sholat malam. Karena malam ini bagian yang sangat penting buat kita berdoa. Gitu ya. Kalau suami nggak mau bangun juga, ya pesan Nabi, ciprati dengan air. Tapi jangan sampai banyak-banyak airnya. 1 gelas, 1 gayung siram, itu 1000 urusannya. Jangan. Kepetin aja sisa air wudhu kita. Atau ambil air, celup, cipratin mukanya. Jangan marah sang suami, jangan marah sang istri. Kalau nanti suami kita, istri kita memohon kita seperti itu, perintah loh itu. Jangan jengkel gara-gara air setetes aja sampai mati-matian ngomel, sampai 3 hari belum baik-baik marahnya itu. Jangan ya, itu memang
Jadi itu cara bijak untuk membangunkan suami atau sang istri saat bermunajat di saat hijauil lain di malam hari. Itu seperti itu. Nah, dijalankan itu semuanya oleh sebuah rumah tangga, keberhasilan di situ ya. Karena ada anak di situ yang memang masih polos hatinya, masih tulus dia hatinya, dibina sama orang tuanya, berdoa bareng ayuna. Semoga kehidupan kita terus meningkat, kesejahteraan terjaga gitu. Akhirnya benar ditemukan oleh keluarga itu dengan sebuah keluarga yang disebut dengan samara, sakinah, mawaddah warahmah. Kan seperti itu. Jadi hidup ini adalah pilihan sebenarnya. Hidup ini adalah pilihan. Pilihan hidup ini. Ya. Jawabannya tergantung kita. Itu. Kita mau baik di situ. Kita mau tidak baik di situ. Jadi mari, hidup ini ada sebuah pilihan, banyak pilihan-pilihan yang bagus, alternatif-alternatif yang bagus, di situ harus kita kejar. Ya. Jadi ini kata Nabi demikian itu, di situ ada unsur ketulusan dan keikhlasan. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik ini. Makanya kata Nabi, tuba lil mukhlisin ya. Tuba lil mukhlisin. Tuba lil mukhlisin. Ulaika masabihul huda nat tanjali anhum kullu fitnatin dzulma. Ya kata Nabi, orang yang tulus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diapresiasi oleh Nabi kita, tuba lil mukhlisin. Beruntunglah orang-orang yang ikhlas. Itu kan ada di surat Al-Bayyinah ya. Ustaz Sa'ud sering bawa itu kalau imam itu. Setelah surat itu ada wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Beruntung kata Nabi. Tuba lil mukhlisin. Beruntunglah mereka orang-orang yang ikhlas di dalam melaksanakan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika masabihul huda, mereka itu adalah lentera-lentera petunjuk. Ya. Lentera-lentera petunjuk. Tanjali anhum kullu fitnatin zulma, yang mana mereka itu bersih dari segala fitnah yang kelam. Jadi orang yang ikhlas itu dipinta bagaimana tetap dia berjalan, ya, yakin itu. Makanya kata pepatah, biar anjing menggonggong tetap kafilah jalan terus. Begitulah. Kita jalan di atas kebenaran nggak apa-apa, kecuali salah. Di atas kebenaran tetap berjalan pada koridor yang sudah dipastikan. Ibadah kepada Allah ketika kita melakukan secara SOP yang benar, insya Allah ya, maka akan menghasilkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu memperoleh ikhlas. Karena pada pertemuan itu kami sampaikan bahwa kata Hasan Al-Basri dalam sebuah syairnya, ya, wa zainil qalba bil ikhlas mujtahidan. Udah kemarin itu ya. Wa'lam, ketahuilah, bi anna riya yulqika fil aqab. Ketahuilah bahwa riya, ujub, sum'ah itu, kesombongan itu membawa Anda kepada kehancuran. Kita jauhkan itu. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pahala-pahala ikhlas memang sangat banyak tentu ya, yang memang belum sepenuhnya kita gali,
belum sepenuhnya kita juga kerjakan. Karenanya mari jangan sampai kita berserikat yang salah, bersekutu yang salah. Apalagi kalau ibadah itu ada unsur-unsur yang Allah Rasulullah nggak suka, yakni ada kemusyrikan di sana. Kita sering membaca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi tetap di luar itu kita masih cari penolong lain. Banyak yang namanya apa tuh ya? Kalau seseorang itu apa yang jimat-jimat apa itu ya? Jadi bapak-bapak ya, ini bapak jimat-jimat itu. Hati-hati, jangan sembarang kita untuk mencari jimat-jimatan, bapak-bapak tadi itu ya masih ada unsur-unsur ibadah seperti itu juga baik. Luruskan ibadah kita, jangan sampai kita kena ke situ sebab itu berbahaya buat kita. Berbahaya sekali buat kita. Sebab kata guru kita juga Al-Walid, dosa syirik musyrik itu yang tidak bakal dapat tolerir kecuali dia bertobat pada Allah yang sesungguhnya. Ini ya, mari ikhlaskan, murnikan ya ibadah kita. Enggak boleh disampaikan dengan yang lain. Ya. Di sini Nabi juga ngomong ini ya. Hadis lain menyampaikan ini. Innallaha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul ana khairu syarikin. Ini kata Allah dalam hadis kursi ini. Nabi menyampaikan kepada kita semuanya, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul ana khairu syarikin. Faman asyraka ma'i syarikan fahuwa fi syariki. Ya ayuhan nas akhlisu a'malakum fa innallaha tabaraka wa ta'ala la yaqbalu minal a'mali illa ma khalasalahu. Ini ya. Hadis berikut, hadis yang ke 2064 ini banyak sekali ya, Pak. Karena hadis ini apa ya? Dan itu balas lagi. Hadis yang ke 2064 dalam kitab Al-Madratul Rabi fi Sawabil Amal ini termaktub di sana. Ana khairu syarikin. Allah berfirman ya dalam hadis qudsi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqul berfirman, ana khairu syarikin. Aku adalah sebaik-baik sekutu. Udah aku aja sekutu kamu, nggak boleh sekutu dengan yang lain. Ana khairu syarik, saya sekutumu yang paling hebat, saya sekutumu yang paling baik. Faman asyraka ma'i, barang siapa saja yang bersekutu atau mempersekutukan aku, syarikan dengan yang lain. Barang siapa yang mempersekutukan aku dengan yang lain, bahwa li syariki, berarti ia telah diserahkan kepada sekutu itu. Ya, berarti udah keluar kan begitu. Hati-hati ini ya. Nah, disambung lagi dengan ungkapan Allah hadis kursi, ya ayuhan nas akhlisu a'malakum, wahai manusia, ikhlaslah, murnikanlah a'malakum, amal-amal kalian, lillah, untuk Allah semata. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu la yaqbalu, tidak menerima, minal a'mali, dari amal-amal yang tidak ikhlas baginya. Ya, sebab Allah tidak akan menerima
kecuali amal yang ikhlas, amal yang murni untuknya. Karena kita tinggal introspeksi kan begitu. Introspeksi kita sekarang. Kalau selama ini ibadah kita, amal kita pure murni, Anda dan kita bisa selamat. Dan semua pekerjaan dari pagi sampai sore sampai pagi lagi, dari muda sampai kita tua, bahkan sampai akhir tutup mata, ya, insya Allah kalau ada keikhlasan itu, maka Allah akan membalas kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Karena itu mari peringatan Nabi, ad-dunya mal'unah. Ya, ad-dunya mal'unah. Ini hadis berikut di 2065-nya ya. Ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa ma mabtughiya bihi wajhullah. Ini kata Nabi, dunia ini terkutuk, kata Nabi ya. Dunia ini terkutuk. Ayo, ya. Gimana terkutuknya? Salah sedikit aja pasti kita dikejar-kejar. Salah dikit tapi banyak. Gara-gara pembagian waris nggak terseparah, itu bisa menjadi sumber perkelahian. Kan seperti itu. Pembagian waris yang kurang adil itu bisa menjadi sumber keributan. Makanya kalau Nabi bilang dunia mal'unah, dunia itu adalah terkutuk. Mal'unun ma fiha, apa yang ada di dalamnya pun sama, sama. Itu kata Nabi. Dunia terkutuk dan apapun yang ada di dalamnya pun sama. Makanya dunia ini kan, ya kata Nabi juga lain, kata Allah lain. Ya permainan dunia ini. Kalau mainnya kagak cantik, ayo ya. Kalau mainnya kagak cantik itu jelas penuh kebohongan. Pasti. Karena main kalau nggak cantik, main bola katakan, kalau wasitnya nggak bagus, nggak berimbang, itu pasti dikeroyok sama penonton, ditimpuk sama penonton. Wasit yang kagak adil, pemainnya juga ya curang dan lain sebagainya, itu jelas nanti akan menimbulkan fitnah dan jadi keributan. Makanya kata benar, mal'unah dunia itu. Kalau nggak cantik mainnya, maka terjadilah pertikaian, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Illa ma batughiya bi wajhullah, kecuali yang ia mencari di dalamnya keridhaan Allah yang Maha Kuasa semata. Jadi kalau dunia ini kita manage dengan baik, bekerja dengan niat tulus karena Allah, dia menjadi terkutuk buat kita. Kan yang mentaknya terkutuk itu karena kita lupa sama Allah. Kita mati-matian membela dunia tapi akhirat kita lupakan. Ini mata terkutuk mana? Nah, artinya kan sia-sia ketika seseorang sukses dunia tetapi akhirat dia lupa. Jelas itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Yang bagus itu sukses dunia, sukses akhirat. Makanya doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan berdoa doang begitu, tapi pelaksanaan sholat tidak. Nah, kan kembali lagi, berimbang semuanya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, maka yuk perintah Allah, perintah Rasulullah, ajakan para guru, para asatid kita dengar. Ya, jangan satu-satunya yang hanya ini, ya. Udah kita ikhlaskan sholat sehari semalam 5 kali, ini pokok ibadah kita yang paling manis, yang paling bagus.
Hanya ibadah ini yang bisa menopang kita untuk pada Allah Subhanahu wa taala. Di samping memang juga belajar wajib. Belajar wajib buat kita semuanya. Menambah ilmu, mempercantik ibadah kita melalui belajar. Karena belajar itu membuat kita menjadi fleksibel dalam ibadah. Kalau kita nggak mau belajar, nggak mau mendengar nasihat dari siapapun nasihat itu, bukan dengan pendapat kita, kita kaku. Kalau kaku, nggak menerima masalah orang lain, ini berbahaya sekali. Karena itu, fleksibel hidup ini ketika kita menerima masukan-masukan dari yang lain. Banyak guru lebih bagus ketimbang satu guru, namun ya kita nanti kuper sifatnya. Nah itu mari, alhamdulillah di kita ini banyak para mubalik dan mubalighah ya. Setiap hari Minggu kita bergantian mengasih, memberi materi seizin PKM. Alhamdulillah dengan 3 sosok teman-teman para guru-guru kita yang memberikan siraman rohani. Ini mari kita raih, kita keruk pengalaman dan ilmu-ilmu dari mereka. Kita juga doakan semoga Al-Wali ya. Tadi pagi sedianya mau ngisi malam ini, karena mungkin hujan agak sedikit terganggu.